panas pembakaran. Nah, itu sudah merupakan panas reaksi. Karena misalkan metana ya, metana direaksikan dengan oksigen ya. Ya butuh panas dulu, maksudnya butuh api dulu ya, pemantik gitu ya. Pemantik gitu. Tapi nanti dihasilkan atau dilepaskan energi panas yang lebih besar. Gitu ya. Jadi misalkan metana dibakar CH4 ditambah O2. Ketika dibakar itu menjadi apa? CO2 kimia ya. Karena metananya berubah gitu, berubah dari asalnya CH4 kemudian terakhir menjadi CO2 dan H2O seperti itu. Dan itu melepaskan panas ya, panas yang lebih besar. Atau yang membutuhkan panas, misalkan reaksi apa yang membutuhkan panas? Endotermis. Contohnya. Kebalikannya ya. CO2 ditambah H2O. Ya. Butuh panas matahari. Ya, energi matahari. Energinya tidak dalam bentuk panas sih sebetulnya, tapi dalam bentuk HANU ya, panjang gelombang dengan tetapan Planck ya, HANU gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi apa? Jadi C6H12O6 jadi gula gitu ya. Nah, itu butuh energi. Ya, jadi kalau kita lihat proses fotosintesis, buah yang dihasilkan kan nggak panas ya. Artinya pohon-pohon itu nggak melepaskan panas gitu ya. Wow, bahaya juga. Kalau reaksi fotosintesis itu eksotermis gitu ya, kebayang di sekitar kita itu panas banget gitu ya. Jadi proses fotosintesis itu adalah contoh proses endotermis, membutuhkan panas ya, atau membutuhkan energi. Seperti itu. Gitu ya, jadi panas reaksi ini khusus bahasannya yang menyertai perubahan kimia atau reaksi kimia. Seperti itu. Bedakan ya panas biasa dengan panas reaksi. Seperti itu. Panas reaksi itu apa? Istilahnya. Ada istilahnya loh, panas reaksi itu. Apa? Entalpi. Ya, panas reaksi itu disebutnya apa? Entalpi. Ya, jadi kalau panas secara umum itu Q ya simbolnya. Jadi kalau panas secara umum itu simbolnya Q. Bedakan ya. Ini panas secara umum. Ya. Nah, kalau entalpi itu simbolnya apa? Bu. Delta H ya. H atau H. Nah, ini. H. Ya, atau lebih ke delta H sebetulnya. Delta H. Kenapa selalu delta? Oh. Kenapa selalu delta? Delta H. Mana sih nggak ada simbol delta ya? Tahu kan simbol delta gitu segitiga ya, delta H. Nah, kalau Q ini adalah panas secara umum ya, panas logam, panas air, panas ya itu ya, tanpa adanya perubahan kimia, tapi kalau entalpi ini berkaitan dengan panas reaksi. Ya, yang menyertai perubahan materinya seperti itu. Oke, nah tadi mengukur panas ya, baik panas reaksi maupun panas umum itu memang dengan menggunakan kalorimeter. Ada berapa jenis kalorimeter? Ada berapa jenis? Ada berapa jenis kalorimeter? Ini kayak nggak ngerjain kemarin ya. Jadi kalori jenis itu kalorimeter itu ada 2 ya. Kalorimeter tekanan tetap ya, kalorimeter pada tekanan tetap dan kalorimeter pada
volume tetap, ya. Nah, ini kalorimeter pada tekanan tetap. Artinya tekanannya tetap pada 1 atmosfer. Pada tekanan 1 atmosfer atau tekanan biasa lah, tekanan ruang seperti itu. Di sini tidak ada perubahan tekanan. Ya, tapi yang kedua yang ini ada tekanan volume tetap, ya. Nah, di sini volumenya tetap karena ini dibuat dari logam, ya. Jadi wadah logam kayak tabung gas gitu ya. Tabung gas kayak seperti tabung gas itu kan volumenya tetap ya. Seperti itu. Jadi ini nggak berubah. Walaupun misalkan di sini terjadi reaksi pembentukan gas, di sini ini nggak akan melentung kayak balon, nggak gitu ya. Seperti itu. Jadi ini akan tetap. Tapi yang berbeda apa? Yang berubah apa? Tekanannya. Nah, di sini tekanannya berubah. Gitu. Ya, nah ini Anda harus paham prinsipnya. Sudah dipelajari belum? Ya, jadi ini disebutnya bom kalorimeter. Gitu ya. Karena apa? Di dalam ini memang terjadi ledakan sebetulnya ya. Oke, jadi mana dulu nih yang mau dijelaskan? Yang tekanan tetap dulu atau yang volume tetap dulu? Tekanan tetap dulu aja, Bu. Tekanan tetap, baik. Ada yang mau menjelaskan ini? Ada yang mau menjelaskan? Jadi di sini prinsipnya ya, ini adalah dari wadah styrofoam seperti itu. Yang di lab kita juga punya yang ini yang sederhana. Jadi dari wadah gelas kopi ya, foam seperti itu. Nah itu untuk insulasi sebetulnya. Jadi supaya tidak ada panas keluar seperti itu. Ya. Nah di sini biasanya untuk larutan gitu ya, untuk reaksi-reaksi dalam larutan, misalkan reaksi netralisasi gitu ya, seperti itu. Atau bisa juga untuk mengukur panas ini ya, panas logam atau panas benda gitu ya. Panas benda bisa juga untuk reaksi. Seperti itu. Prinsipnya apa? Prinsipnya misalkan ini untuk mengukur panas benda dulu ya. Anggaplah ini ada besi panas. Misalkan ini adalah besi panas. Besi ya, temperatur ruangan kemudian dipanaskan sampai anggaplah temperatur besinya 100 derajat misalkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian besi yang panas tadi dicelupkan ke dalam kalorimeter. Dalam kalorimeter ini isinya adalah air. Ya, ada air. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Kalau besi panas dicelupkan ke dalam air, apa yang terjadi? Airnya jadi panas, sama besinya jadi turun. Ya. Airnya menjadi panas, ya, temperatur besinya turun seperti itu. Ya, nah artinya apa? Bahwa besi ini melepaskan panas. Besi ini melepaskan panas. Nah, air itu menerima panas. Kan begitu ya? Energi yang dilepaskan oleh besi itu sama dengan energi yang diterima oleh air, gitu ya. Sehingga ditulisnya itu Q besi, ya, bisa dikatakan di sini Q besi. Nah, saya sebut Q karena di sini panasnya panas umum ya. Q besi, ya, sama dengan Q air, ya. Q air. Seperti itu. Ya, nah karena di sini besi itu melepaskan, ya, maka di sini Q itu minus tandanya seperti itu. Ya, karena Q di sini melepaskan panas gitu ya. Seperti itu. Tapi di sini karena energi itu harus konstan, ya, maka Q besi sama dengan Q air. Nah, terus kemudian di sini kan diukur ya, temperatur mula-mula yang diukur adalah temperatur mula-mula air dulu. Gitu ya. Yang paling mudah itu adalah temperatur airnya dulu yang kita hitung. Ya, jadi kalau Q air itu air sama dengan massa airnya, ya, kemudian dikalikan kapasitas panas airnya, ya, kemudian dikalikan dengan delta T air, ya, delta T air, delta.
Oke, delta T air. Ini perubahannya. Kita tulis D aja deh. Seperti itu. Ya, ini untuk Q air. Kemudian untuk besi. Q besi sama dengan apa? Massa besinya ya, dikalikan kapasitas panas besinya ya. Kemudian dikalikan dengan perubahan panas besinya. Seperti itu. Ya, nah biasanya massa air diketahui ya. Jadi volume air di sini sudah tetap, katakanlah 100 ml air. Ya, berarti massa airnya 100 gram kan gitu ya. Kemudian kapasitas airnya, kapasitas panas airnya ini sudah ada ya. 4,18 ini C kecil, bukan C besar. Seperti itu. Ya, kapasitas panas airnya ada, nah kemudian delta T-nya ada, seperti itu. Ya, nah biasanya ditanyakan ini adalah ini, yang ditanyakan adalah biasanya ditanyakan adalah kapasitas panas dari si besi ini, ya karena yang diukur, yang diketahui biasanya temperatur besi diketahui, kemudian temperatur airnya diketahui, ya diukur seperti itu. Kemudian massa air diketahui, kapasitas panas air ini juga yang diketahui. Nah, yang dihitung biasanya kapasitas panas si benda ini, gitu ya, atau besi, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini prinsip untuk kalorimeter tekanan tetap. Nah, ini untuk benda padat, seperti itu. Oke, itu untuk yang benda padat. Nah, kemudian kalau untuk reaksi kimia tadi, ya, atau panas reaksi. Ya, kalau ini panas biasa. Ya, nah, tapi kalau untuk panas reaksi, misalkan nah, ini untuk panas reaksi. Soalnya yang ini, nah, misalkan di sini ya. Nah, di sini pencampuran antara apa? Pencampuran antara HCl ya, sebanyak 25 ml HCl dicampurkan dengan 50 ml NaOH. Seperti itu. Ya. Kalorimeternya sama tadi, tapi tidak diisi air ya. Kalorimeternya sama tapi tidak diisi air. Jadi hanya dicampurkan 25 ml HCl ditambah dengan 50 ml NaOH, dicampur ya. Nah, kemudian temperaturnya diukur. Ya, reaksinya ini berlangsung eksotermis ya, atau melepaskan panas. Jadi yang asalnya dingin nih, asalnya dingin, setelah dicampurkan temperaturnya naik ya, temperaturnya naik seperti itu. Ya, nah di sini larutannya dicampur ya, sehingga menjadi 75 ml atau 75 gram. Ya. Kemudian di sini temperaturnya berapa? Temperaturnya di sini dari